Pengertian dan fungsi sistem skeletal. Sistem skeletal atau sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Dengan adanya sistem ini, manusia dapat bergerak dan berbagai organ penting di dalam tubuh pun dapat terlindungi. Manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang. Selain itu, ada banyak fungsi tulang sebagai bagian dari sistem rangka manusia. Di antaranya, menopang dan memberi bentuk tubuh. Salah satu peran utama tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh dan menentukan tinggi badan, menunjang pergerakan tubuh, memproduksi sel darah, menyimpan mineral, dan tempat melekatnya otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Nurul Janah dengan NIM 21107045. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bentuk dan struktur dari masing-masing tulang. Yang pertama, ada tulang panjang. Tulang panjang terdiri dari diafisis dan metafisis. Diafisis terdiri dari tulang kompak dan metafisis terdiri dari tulang cancellus atau spons. Contoh dari tulang panjang adalah tulang humerus, tulang ulna, tulang radius, tulang clavicula, tulang femur, tibia, dan fibula. Yang kedua ada tulang pendek. Tulang pendek berbentuk seperti kubus, sehingga panjang, lebar, dan ketebalannya sama. Tulang ini padat dan tidak berongga. Tulang ini terdapat bagian sumsum yang memproduksi sel darah merah. Contoh dari tulang pendek itu ada ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Nah, yang ketiga ada tulang pipih. Tulang pipih ini, bagian dalam tulang ini tuh padat, keras, dan tidak berongga. Pada terdapat spons yang berisi sumsum yang memproduksi sel darah merah. Contoh dari tulang pipih itu ada tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Yang keempat ada tulang irreguler atau tulang tidak beraturan nih. Kenapa tulang ini disebut dengan tulang tidak beraturan? Karena banyaknya titik pembekuan tulang elementer yang terdapat di dalam tulang ini sehingga wujudnya memiliki banyak ceruk atau sinus. Macam-macam dari tulang irreguler ini adalah tulang vertebrae, tulang punggung, batok kepala, dan juga tulang pinggang. Nah, yang terakhir ini ada tulang seismoid. Tulang ini tertanam di tendon, jaringan ikat yang menghubungkan jaringan tulang dengan jaringan otot. Macam-macam dari tulang seismoid ini ada tendon tangan, jaringan tulang dengan jaringan otot. Macam-macam dari tulang seismoid ini ada tendon tangan, tendon lutut, dan juga tendon kaki. Perkenalkan, saya Lutfia Putri Nur Hafifah dengan NIM 2110701051. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi struktur tulang. Ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi struktur tulang, di antaranya bisa dari mineral, vitamin, hormon, dan juga exercise atau latihan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mineral. Mineral seperti kalsium dan juga fosfor ini sangat penting dalam pembentukan dan juga kesehatan tulang. Fungsi utama kalsium adalah untuk mengisi kepadatan atau densitas tulang. Cadangan kalsium dalam tubuh ini terdapat di dalam tulang. Jika kekurangan kalsium, tubuh akan mengambil cadangan kalsium di dalam tulang. Tetapi jika semakin lama semakin banyak kalsium yang diambil, tentu tulang bisa menjadi tipis yang kemudian tulang bisa keropos. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengonsumsi makanan yang memiliki sumber kalsium dan juga fosfor untuk memperkuat massa tulang serta untuk mengurangi tingkat kehilangan massa kalsium. Nah, selanjutnya ada vitamin. Vitamin A ini bisa merangsang aktivitas osteoblas, sementara vitamin C sangat diperlukan untuk sintesis kolagen serta protein tulang utama.
Kalau vitamin D bisa membantu untuk membangun tulang dengan meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan saat berada di saluran pencernaan ke dalam darah. Sementara vitamin K dan juga B12 sangat diperlukan untuk sintesis tulang protein. Selanjutnya adalah hormon. Terdapat beberapa hormon yang memengaruhi struktur tulang. Selama masa anak-anak, hormon yang paling penting untuk pertumbuhan tulang adalah insulin-like growth factor atau IGFS yang diproduksi oleh hati dan juga jaringan tulang. Rangsangan IGF ini membentuk osteoblast, mendorong pembelahan sel pada lempeng epifisis dan di periosteum, serta dapat meningkatkan sintesis protein yang diperlukan untuk membangun tulang baru. IGF ini diproduksi sebagai respons terhadap sekresi hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, ada juga hormon tiroid yang berasal dari kelenjar tiroid yang dapat meningkatkan pertumbuhan tulang dengan merangsang osteoblast. Selain itu, ada juga hormon insulin dari pankreas yang dapat membantu pertumbuhan tulang dengan meningkatkan sintesis protein tulang. Ada juga hormon estrogen yang diproduksi oleh ovarium dan juga androgen, seperti testosteron atau diproduksi oleh testis. Nah, hormon-hormon ini bisa untuk meningkatkan aktivitas osteoblast, sintesis matriks ekstraseluler tulang, dan juga dapat mempercepat pertumbuhan. Hormon estrogen bisa mendorong perubahan pada kerangka yang khas pada wanita, seperti pelebaran panggul. Hormon estrogen yang diproduksi oleh perempuan ini sangat diperlukan untuk pembentukan tulang dan untuk mempertahankan massa tulang. Rendahnya hormon estrogen dalam tubuh bisa membuat tulang menjadi keropos dan mudah patah. Ketika tingkat estrogennya menurun, siklus remodeling tulang pun berubah dan mulai ada pengurangan jaringan tulang. Jadi, semakin rendah aktivitas fisik yang dilakukan, maka densitas tulang pun berisiko menjadi lebih rendah. Hal ini tuh terjadi karena aktivitas fisik seperti olahraga bisa membangun tulang dan juga otot untuk menjadi lebih kuat, serta dapat meningkatkan keseimbangan metabolisme tubuh. Kemudian, olahraga menahan beban tubuh pun juga bisa meningkatkan massa tulang pada orang dewasa. Nah, olahraga ini dapat memperlambat penurunan massa tulang akibat usia serta dapat meningkatkan kesehatan secara umum dan mengurangi risiko terjatuh. Jadi, olahraga tentu dapat membantu memperkuat tulang. Sebaliknya, jika kita kurang bergerak atau berolahraga tentu akan menghambat proses osteoblast. Selain itu, kepadatan massa tulang pun juga akan berkurang. Jadi, semakin banyak bergerak dan berolahraga, maka otot bisa akan memacu tulang untuk membentuk massa otot lebih kuat. Perkenalkan, nama saya Selastari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis sendi dan cara pergerakannya. Itu ada sendi peluru, sendi gulung, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi putar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sendi engsel. Di sini, sendi engsel adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah, maju atau mundur. Contohnya di siku, lutut, dan ruas jari tangan seperti ini. Dan di siku seperti ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan ke segala arah. Contohnya di pergelangan bahu atau pangkal lengan atas. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sendi putar, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan memutar, yaitu gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang lainnya sebagai porosnya. Contohnya yaitu tulang tengkorak dan tulang atlas, serta persendian tulang hasta dan tulang pengumpul. Contoh pergerakannya yaitu yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sendi geser, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser pada tulang lainnya. Contohnya yaitu pada tulang pergelangan tangan, kaki, dan antar tulang selangka. Seperti ini, di sini ada gerakan geser-menggeser antar tulang.
Yang kelima yaitu sendi pelana. Sendi pelana ada di sini, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah, tegak lurus seperti gerakan orang naik kuda. Contohnya yaitu pada persendian antar tulang telapak tangan dengan jari tangan serta persendian tulang tumit dan tulang kering. Contohnya seperti ini. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sendi gulung atau sendi elipsoid, yaitu memiliki kemiripan dengan sendi peluru, akan tetapi menghasilkan gerakan yang lebih terbatas dibandingkan sendi peluru. Nah, contohnya yaitu hubungan antara tulang pengupil dan tulang pergelangan tangan, seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Fitriani dengan NIM 21107101039. Ya, di sini saya akan menyebutkan nama-nama tulang posterior dan anterior. Di sini ada posterior, lalu di sininya ada anterior. Nah, saya akan menyebutkan tulang yang pertama, yaitu ada talus. Talus terletak di bagian sini. Lalu ada cuboid terletak di bagian sini. Lalu ada tarsals navicular terletak di sini. Lalu ada cuneiforms terlateral ada di bagian sini. Lalu ada second intermediate ada di sini. Lalu ada first medial ada di sini. Lalu ada metatarsal. Metatarsal terbagi ada 5, yaitu yang di sebelah sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu di bawah metatarsal ada base terletak di bagian sini. Lalu di bawahnya lagi ada shaft. Di bawah lagi ada head. Lalu di sebelah sini ada phalanges proximal ada di bagian sini. Lalu di bawah proximal ada middle terletak di sini. Lalu ada distal, di bawahnya lagi ada. Lalu ada great big toe terletak di sini. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Jika ada salah-salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari tulang belakang. Yang pertama itu ada atlas, yang kedua itu ada axis, lalu yang ketiga itu ini bagian sini ada cervical vertebrae atau 7 ruas tulang leher. Yang keempat itu di sini ada thoracic vertebrae atau 12 ruas tulang punggung. Lalu di sini yang kelima ada lumbar vertebrae atau 5 ruas tulang pinggang. Yang keenam itu di sini ada sacrum atau 5 ruas tulang kelangka. Yang ketujuh di bagian sini ada soxin atau 4 ruas tulang ekor. Lalu di sini yang kedelapan ada cervical vertebrae 7 atau tulang leher ruas ke-7. Yang 9 ini ada thoracic vertebrae 12 atau bisa juga tulang punggung ruas ke-12. Lalu yang terakhir di bagian sini yang ke-10 ada lumbar vertebrae 5 atau tulang pinggang ruas ke-5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang-tulang yang ada di bagian kepala. Yang pertama ada frontal atau yang disebut juga tulang dahi, dan yang kedua ada nasal. Nasal itu tulang hidung. Yang ketiga itu ada zigomatik. Zigomatik itu tulang pipi, dan yang keempat ada maksila atau rahang atas, dan yang kelima itu ada mental forudens atau benjolan pada dagu, dan yang keenam itu ada parietal atau tulang ubun-ubun, dan yang ketujuh ada temporal atau tulang pelipis,
Dan yang ke-8 ada occipital, yaitu tulang kepala bagian belakang. Dan yang ke-9 itu ada sphenoid atau tulang baji. Dan yang ke-10 ada lacrimal atau tulang air mata. Dan yang ke-11 ada infraorbital foramen. Dan yang ke-12 ada interior nasal spring. Dan yang ke-13 ada mandibula atau tulang rahang bawah. Dan yang ke-14 yang bisa kita lihat di gambar sini ada supraorbital foramen. Dan yang terakhir adalah lacrimal. Lacrimal itu tulang air mata. Saya Rifani Septiani dengan NIM 2110701046 akan menjelaskan mengenai struktur tulang. Nah, ini untuk gambar dari struktur tulang. Nah, yang pertama itu yang ini. Bagian ini disebut dengan metafisis proksimal. Metafisis proksimal ini merupakan bagian tulang panjang yang terletak di antara epifisis dan juga diafisis. Yang kedua itu yang ini. Bagian yang nomor 2 ini disebut dengan batang tulang atau endosteum. Batang tulang atau endosteum ini merupakan struktur membran yang menyelimuti permukaan dalam tulang. Nah, selanjutnya itu yang ketiga. Yang ketiga itu yang ini. Nah, bagian yang ketiga ini dinamakan dengan epifisis. Nah, apa sih epifisis itu? Jadi, epifisis itu merupakan bagian tulang yang mengeras secara terpisah pada bagian utama tulang, terutama pada ujung tulang panjang. Terus yang keempat itu yang ini. Nah, bagian yang keempat ini disebut dengan proximal hypophysis. Terus yang kelima yang ini. Nah, yang kelima itu dari sini sampai sini itu disebut dengan diafisis. Nah, jadi diafisis ini merupakan bagian tengah dari tulang panjang yang berfungsi untuk menopang berat pada tubuh.